Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulaima. Di video kali ini, kita akan membahas materi perkembangan masa kanak-kanak akhir untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pembimbing Ibu Firda Haryanti MPD. Perkembangan masa kanak-kanak akhir. Pengertian masa kanak-kanak akhir. Masa anak akhir atau bisa disebut late childhood berlangsung pada usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada masa awal dan masa akhir, anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Masa ini merupakan tahap terpenting bagi anak untuk perkembangan sosial anak, seperti aspek afektif, kognitif, psikomotorik maupun aspek psikososial untuk menyongsong ke masa remaja. Ciri-ciri masa kanak-kanak akhir. Masa kanak akhir berlangsung pada usia sekitar 6-12 tahun dengan ciri-ciri sebagaimana digambarkan oleh para orang tua, para guru, dan para psikolog menurut Hurlock 1997. Ciri-ciri masa kanak-kanak akhir ada 3, label yang digunakan orang tua, label yang digunakan para pendidik, dan label yang digunakan ahli psikologi. Label yang digunakan oleh orang tua. Bagi sebagian orang tua, masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan, yakni sesuatu masa di mana anak tidak mau menuruti perintah dan di mana lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya daripada orang tua dan anggota keluarga lain. Yang kedua, oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis dalam dorongan berprestasi. Suatu masa di mana anak-anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses atau sangat sukses. Sekali terbentuk kebiasaan untuk bekerja di bawah, di atas atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa. Oleh ahli psikologi, bagi ahli psikologi, akhir masa kanak-kanak adalah usia berkelompok, suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan yang diterima oleh teman-teman sebayanya, sebagaimana anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Bagi ahli psikologi, masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 3 usia, yakni pertama usia berkelompok, usia menyendiri, usia kreatif, dan usia bermain. Dibagi menjadi 4. Tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. Tugas perkembangan adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh individu sesuai dengan tahap perkembangannya yang sedang dijalaninya. Tugas perkembangan disebut juga sebagai harapan sosial, yaitu ekspektasi atau harapan masyarakat pada individu untuk menampilkan tingkah laku tertentu dan menguasai keterampilan tertentu yang pada umumnya dikuasai oleh anak seusianya. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya menyebabkan pola-pola perilaku yang tidak matang, sehingga sulit diterima oleh teman-temannya yang telah menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Dalam periode anak akhir, untuk memperoleh tempat di dalam kelompok sosial, anak harus mampu menyelesaikan berbagai tugas dalam perkembangan. Kegagalan dalam pelaksanaannya mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang, sehingga sulit diterima oleh kelompok teman-temannya dan tidak mampu menyamai teman-teman sebayanya yang sudah menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua seperti tahun-tahun prasekolah. Namun, penguasaan ini juga menjadi tanggung jawab guru-guru serta sebagian kecil menjadi tanggung jawab kelompok teman-temannya. Nah, berikut adalah beberapa tugas perkembangan periode anak akhir. 1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. 2. Belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya.
3. Mulai mengembangkan peran sosial laki-laki dan perempuan dengan tepat. 4. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk menulis, membaca, dan berhitung. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 6. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata nilai. 7. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. 8. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan 10. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Sekian dari saya. Selanjutnya biarkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan fisik terdiri dari yang pertama yaitu tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga perbandingan tubuh, yang keempat kesederhanaan, yang kelima perbandingan otot lemak, dan yang keenam gigi. Namun, perkembangan yang paling bisa terlihat yaitu dari perkembangan tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi, seperti kemampuan mengingat, memahami, dan berkomunikasi berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pada masa ini, perkembangan bahasa tampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat terlihat juga dari perilaku moral anak yang mulai menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kelima, perkembangan sosial, antara lain dalam kegiatan bermain dan teman sebayanya. Yang keenam, anak di sekolah. Sekolah merupakan pengalaman formatif utama. Di sekolah, anak-anak dapat memperoleh berbagai pengetahuan yang bisa meningkatkan perkembangannya. Yang ketujuh, perkembangan psikometrik. Berdasarkan tes kecerdasan psikometrik dapat melalui tes Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini diperuntukkan bagi usia 6-16 tahun. Yang kedelapan, peningkatan pemrosesan informasi. Peningkatan di dalam ingatan dan berbagai keterampilan pemrosesan informasi lain yang muncul selama masa-masa kanak-kanak dengan kecepatan memproses dan penggunaan berbagai strategi meningkat selama sekolah. Yang nomor 9, perkembangan dan peningkatan neurologis dalam pemrosesan. Piase menegaskan bahwa peralihan cara berpikir anak bergantung pada perkembangan neurologi dan pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan. Yang terakhir, perkembangan emosi. Periode meningginya emosi. Meningkatnya emosi pada masa akhir kanak-kanak dapat disebabkan oleh keadaan fisik dan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan minat dan kegiatan bermain. Pada tahap kanak akhir, anak lebih memperhatikan permainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya, dan sebagian besar anak menjadi kurang aktif karena hiburan seperti televisi, radio, dan handphone yang semakin populer. Perubahan ini sebagian disebabkan oleh bertambahnya pekerjaan rumah dan tugas-tugas di rumah. Kegiatan bermain masa kanak-kanak akhir antara lain yang pertama, bermain konstruktif. Bentuk permainan yang populer di antara anak laki-laki ialah permainan yang hanya untuk bersenang-senang, sedangkan untuk anak perempuan lebih menyukai permainan seperti menjahit, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua, menjelajah. Hal ini anak-anak ingin menjelajah lingkungan yang lebih jauh. Yang ketiga, hiburan. Beberapa hiburan yang digemari anak-anak diantaranya membaca, menonton film, dan sebagainya. Yang keempat, mengumpulkan.
yaitu mengumpulkan sesuatu untuk bermain, seperti boneka, robot, dan lain-lain. Yang terakhir, permainan dan olahraga. Dalam hal ini, anak ingin memainkan permainan anak yang lebih besar darinya, seperti bermain basketball, sepak bola, dan lain-lain. Kesimpulannya, seorang anak bisa dikatakan matang untuk bersekolah apabila anak tersebut telah mencapai kematangan fisik, intelektual, moral, dan sosial. Good day everyone, I'm Teacher Michelle and we'll be discussing late childhood. So first, let us know the characteristic of late childhood. First, there are the student ages 6 to 12 years old. They started to become more independent, started to be open themselves other than their families, and develop their own personality. Now let's move on to physical development. For girls, growth spurt usually start between ages 10 to 12, and for boys, it starts later than girls. Both genders are being taller, leaner, and stronger. Playing is an important part in their physical, brain, language, and social development. According to John Piaget cognitive development, students in the late childhood are in concrete stage, where the child can think logically about concrete objects and can add and subtract. There are 3 key developments in this stage. First is conservation, the ability to recognize the amount of something even if a material is rearranged. Second is seriation. Child can arrange objects in a series by placing them in order according to weight, height, or color. Last is classification. The ability of a child to sort items into categories and language development. They become more precise structuring of language. They use complex grammar and vocabulary. Develop ability to communicate. Like I have said a while ago, they start to open themselves to others. They start to understand the meta-communication. It is the understanding of process involved in communication. Self-concept and identity. Children at this age is in the stage of infancy where children experience that production is more important. They start to learn the skills that in their society help them grow and form a positive concept. They also develop their self-esteem because children feel competent and compare their own abilities to their peers, then they construct a sense of who they are. These happenings lead them to the development of their identity. Before they have their identity, they must know what is self-concept. It evolves through constant reflection, social interaction, and experiences in and out of school. All of this is not permanent, so they must know their self-perception. It is self-concept that varies from situation and phase of life. Lastly is self-esteem. It is the evaluation of self. The society of late childhood is their peers. In this stage, children become more independent in their family, but dependent to their friends. Peer relations help them develop their skills and abilities because they can sense how they smart, athletic, and skillful they are. They also form their attitudes and values because they start filtering their parents' direct value, where they test their opinions and feelings to know what to keep and what to discard. They feel emotionally secure because children can provide comfort that adults can't. They also develop peer culture, where they have group of children with their own rules and norms. Group of children have peer aggression. There are 2 types. First is instrumental, which they intended to gain an object or privilege in a way not to hurt others. Next is hostile aggression, where they inflict intentional harm. It can be overt, such as threat and physical attack, or relational, that was threat and damaging social relationships. A teacher, we exert strong influence to them. We direct their learning and set the stage for many experiences. We must maintain
That's all. Thank you. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Dasar pengetahuan adalah ingin tahu, puncak pengetahuan adalah tidak tahu. Pablo Picasso. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.